Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 30 Juli 2024 pukul 17 lewat 8 menit. Hari ini banyak guys yang rilis laporan keuangan kuartal 2. Tadi gue perhatikan ada United Tractor ya, kemudian ada Bluebird, ada UNTR, ada Bluebird, kemudian ada SMDR. Gue barusan nonton live IG-nya SMDR ya, dan di rootnya seperti biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham. Kemudian apalagi ya? Banyak guys yang rilis Avia juga rilis, kemudian eh perusahaan-perusahaan gede ada apa tadi ya? Ya banyak lah guys lah ya. Nanti coba kita bahas satu-satu, tapi pada video ini gue sebenarnya cuma mau ngomong santai aja karena sebelumnya gue udah bahas Antam, kemudian bahas Mcol, kemudian bahas apa lagi? Telkom. Nah, sekarang mau ngobrol santai aja karena gue baru pulang juga dan gue gini guys, mau coba membuka pikiran teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang nonton video ini dan baru masuk ke saham. eh Jangan pernah meremehkan saham small cap. Saham small cap itu saham yang seperti apa? Yang biasa, kalau gue sih menganggapnya ya guys ya, yang berada di angka di bawah market cap-nya, market cap di bawah 1 triliun. Ini guys. Dan gue pribadi ya, sebenarnya gue cukup suka dengan saham small cap. Karena gini, dia memiliki ruang bertumbuh yang lebih besar. Bukan berarti yang udah besar nggak bisa bertumbuh lagi ya. Kayak United Tractor itu bukan berarti nggak bisa bertumbuh lagi. Dia bisa bertumbuh lagi gitu. Bukan berarti yang di atas 1 triliun nggak bisa bertumbuh lagi. Bukan berarti kayak Mayora. Oh ya, Mayora juga rilis tadi ya. Bukan berarti kayak Mayora nggak bisa bertumbuh lagi. Tapi kalau lu megang di saham small cap, lu berpotensi dapat untung. Ya, lu berpotensi dapat untung yang lebih besar daripada lu megang saham yang memang udah mature. Mature ini sekali lagi ya gue katakan ya, saham yang market cap-nya gede belum tentu udah mature, belum. Mature ini kayak misalkan Unilever itu udah tuh, dia udah sangat terbatas ruang bertumbuhnya, mau ekspansi kemana lagi gitu. Itu salah satu contohnya ya guys ya. Ya lu sekarang lihat aja saham Unilever. Kemudian yang kedua, jarang dibahas. Biasanya saham small cap itu jarang dibahas. Jarang dibahas di media, jarang dibahas di forum-forum, ya. Ya kalau yang gorengan pasti banyak lah. Cuman kita membahas saham small cap yang memang fundamentalnya nggak bisa dianggap remeh. Jadi sebenarnya jarang dibahas dan kita berpotensi mendahului Bandar. Kayak gitu guys. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, karena small cap, high risk dan juga high return. Karena kenapa guys? Biasanya saham small cap ini yang tadi gue bilang, ada potensi dimainin oleh Bandar. Karena memang cap-nya kecil. Ya lu pikir aja guys, kalau misalkan Bandar disuruh mainin harganya BCA sama BRI, itu mau gimana? Ya, udah banyak di retail, jumlah investornya sudah besar, dan juga market cap-nya gede. Berapa duit yang dibutuhkan Bandar untuk ngegoreng BCA sama BRI, Mandiri, BNI? Berapa uang yang harus dibutuhkan? Gede guys. Bandar juga nggak akan mau masuk ke situ gitu loh. Bisa nggak mau, bisa nggak punya duitnya gitu ya, karena terlalu gede, market cap-nya udah gede. Nah, yang small cap ini berpotensi bisa lu dapat keuntungan yang cukup besar, bisa lu mendapatkan kerugian yang besar juga. Makanya lu harus mempelajari fundamentalnya. Dan yang keempat, memang ada cirinya, likuiditasnya rendah biasanya. Kayak lu beli ya sekitar 15 juta, 50 juta, itu dia udah naik gitu loh. Gitu. Ya kalau di saham memang kita melihatnya, kalau mungkin ada dari lu sebagian ya, uang 50 juta itu wah itu kan gede gitu. Cuman di saham, dalam membeli saham guys, uang 5 juta, 50 juta, 20 juta itu terus terang itu kecil guys. Nah, ada saham small cap yang memang dengan uang segitu lu udah bisa naikin harganya gitu kalau belanja dengan nominal seperti itu gitu. Jadi ya ya itulah, likuiditasnya rendah, karena kalau likuiditasnya rendah biasanya ketika lu beli dengan nominal besar karena kurang liquid, ya sahamnya naik gitu. Nah, contoh saham small caps yang ada di porto gua saat ini Elite ya. Jadi gue beberapa waktu lalu ya guys ya,
Nih, beberapa waktu lalu gue membahas 2 kali. Dalam kurun waktu 2 bulan ini gue membahas saham elit itu 2 kali. Coba lu perhatikan. Yang pertama adalah ketika saham ini sebelumnya ya guys ya. Sebelum saham ini rilis laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024. 3 minggu yang lalu. Gue bilang di sini satu kata, ini saham menarik. Kemudian gue bahas lagi pada saat dia rilis laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022, 4 hari yang lalu. Laba masih terus bertumbuh. Nah itu guys. 2 kali gue bahas dalam waktu 1 bulan. Berarti 1 bulan nih guys ya. 3 minggu yang lalu dan 4 hari yang lalu. Berarti 1 bulan. Nah, di sini gue bukan mau info bahwa gue mau pom-pom ya. Enggak guys. Tapi gini. Yang mau gue sampaikan adalah, ini salah satu contoh saham yang ada di porto gue ya. Saham small cap yang ada di portofolio gue. Karena elit ini sebenarnya masih di angka 200 miliar market cap-nya. Nah, sekali lagi gue bukan pom-pom, tapi terserah lu mau menganggap gue lagi pom-pom atau enggak, terserah. Tapi gini, gue yakin dari lu pada yang nonton video ini, pasti lu juga ada saham-saham yang, lu ada yang mengkoleksi saham-saham small cap. Dan lu juga ada yang mengkoleksi saham-saham yang big cap. Dan udah untung juga. Kenapa udah untung? Karena kondisi marketnya memang lagi bullish sekarang. Jadi, semua orang ini jenius di bullish market. Jadi, sekali lagi guys ya, di video ini gue bukan berarti mau menyampaikan bahwa elit ini bagus, lu harus beli sahamnya, enggak. Tapi saat ini memang selain elit pun, kalau lu pegang saham lain, itu juga untung biasanya. Karena memang marketnya lagi bullish. Nah sebenarnya ada satu saham lagi guys. Ada satu saham lagi, small cap lebih kecil dari elit, yang gua pantau. Siko. Tahu nggak Siko? Dia cuma 88 miliar. Dan gua pernah bahas sahamnya, Siko. Jadi biasanya guys ya, gue beli saham itu nggak jauh-jauh dari yang pernah gue bahas. Sekitar 9 hari yang lalu. Lu kalau mau tahu elit bergerak di bidang apa dan Siko bergerak di bidang apa, silahkan lu tonton videonya. Tapi salah satu saham small cap yang lagi gue incer ini nih guys, nih, Siko. Hari ini tadi naik 3%-an gitu guys. Jadi itu aja guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Gue cuman mau mengatakan kepada lu dan membuka wawasan bahwa jangan meremehkan saham-saham small cap. Sekali lagi, gue yakin dari lu pada di portofolio juga udah hijau gitu loh. Cuman jangan menganggap bahwa saham-saham small cap itu gorengan semua. Enggak juga. Ada ya yang fundamentalnya bagus dan layak untuk dikoleksi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu. Oh ya, ada pertanyaan, kalau misalkan kalau lu pribadi guys ya, coba sebutkan saham small cap apa yang ada di portofolio lu saat ini. Silahkan komen. Ya, karena biasanya gini guys, tujuan gua buat channel ini, buat channel YouTube nih guys ya. Buat channel YouTube ini adalah sebagai motivasi gua untuk ngulik-ngulik saham sebenarnya. Jadi gua buat video sebanyak ini nih guys, sebenarnya untuk ngulik-ngulik saham gua juga. Berhubung gua udah ngulik, udah baca laporan keuangannya, udah mencari tahu, ya. Kenapa gua nggak buat video aja sekalian kayak gitu guys. Nah, terkadang walaupun gua adalah YouTuber receh ya guys ya. Terkadang ada saham yang kelewatan, saham-saham small cap yang kelewatan. Nah sekarang kalau misalkan lu memiliki saham small cap di portofolio lu, coba lu komen ya, karena bisa jadi insight ke teman-teman, bisa jadi masukan atau informasi tambahan ke teman-teman yang membaca kolom komentar. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya guys ya, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.